Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official. Baik ya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat pembelajar. Sekali lagi ya, yang baru saja menemukan ya channel Wahyu AW Official, silakan untuk subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat pembelajar tidak tertinggal ya video-video terbaru dari saya berkaitan dengan tutorial pendidikan dan ilmu komputer. Oke ya Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan ya dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Sekarang sudah memasuki tahapan observasi ya Bapak Ibu di bulan Februari. Ya, untuk tahapan observasi Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan ya di awal Februari ya, di tahapan observasi. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama kita tentunya masuk di platform ya Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu ya untuk masuk, bisa melalui Android ya, HP, atau alangkah baiknya ini menggunakan laptop ya Bapak Ibu, atau komputer ya, agar tampilannya lebih jelas begitu. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah masuk ya di fitur pengelolaan kinerja. Kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah memasuki tahapan observasi kelas. Nah, ini yang mungkin saya luruskan ya berkaitan dengan miskonsepsi RHK ya. Jadi RHK yang ada di PMM itu memang ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah observasi praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, dan yang ketiga adalah RHK tugas tambahan ya. Jadi kalau yang kemarin sampai dengan 18 itu adalah kompetensi ya Bapak Ibu, ini jangan sampai miskonsepsi ya begitu. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan cek dulu ya, cek langkah observasinya, kita cek. Nah, maka di sini nanti akan muncul beberapa indikator ya. Ada indikator ya, tentunya indikator yang sudah Bapak Ibu pilih ya waktu ataupun pada saat melakukan tahap perencanaan di bulan Januari. Nah, nanti masing-masing guru rasanya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau saya waktu itu memilih dengan aktivitas interaktif ya itu. Dan di sini juga ada keterangannya Bapak Ibu, bahwasanya observasi dinilai berhasil jika ya tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, itu ini adalah untuk keterangannya ya. Kemudian di bagian 1, nah ini kan masih belum bisa di klik ya, karena tahapan ini kita belum mempersiapkan. Jadi kalau ini sudah selesai maka akan menuju ke sini ya, menjadi biru dan sampai dengan ini refleksi begitu. Nah, setelah ini terbuka Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu isi yang ini, isi dokumen persiapan. Kita coba ya Bapak Ibu, kita klik yang ini, isi dokumen persiapan. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu juga bisa membaca yang ini ya, cek rubrik observasi ya. Misalkan mau melihat rubrik dari observasinya itu seperti apa ya, kita bisa klik yang ini, kita cek dulu. Nah, ini untuk rubrik observasi ini kan seperti yang sudah ada di video saya ya yang lalu melalui tayangan PowerPoint ya itu. Jadi ada perilaku yang dianjurkan ya itu. Ini ada 3 poin, ada 3 komponen, dan ini ada yang perilaku yang dihindari begitu. Ini adalah rubriknya. Oke ya. Ini juga kalau sudah silakan klik saya mengerti. Nah, ini ada 3 komponen ya Bapak Ibu. Ini juga bisa dipilih semuanya
atau Bapak Ibu dalam tahap observasi ini akan memilih apa ya. Misalkan di sini yang pertama itu saya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik ya. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis ya. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, untuk ini silakan Bapak Ibu bisa memilih semuanya. Itu juga bisa dicentang semuanya juga bisa. Tentunya nanti akan ada perbedaan ya di penilaiannya jika Bapak Ibu memilih semuanya. Tapi ini tidak masalah ya, tidak usah khawatir. Nah, misalkan saya akan milih satu yang ini, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta. Nah, kemudian di sini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ya. Karena di sini adalah targetnya atau indikatornya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta. Misalkan saya di sini menuliskan misalkan membuat jurnal ya, dan upayanya misalkan membuat dokumen. Misalkan ya, ini misalkan saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri untuk deskripsinya. Kesepakatan kelas. Nah, misalkan seperti ini kan hanya contoh ya. Silakan Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri, dan kalau ini sudah, silakan Bapak Ibu klik yang di bawah. Nah, ini di jadwal, silakan Bapak Ibu tuliskan jadwalnya. Misalkan di bulan Februari saya akan menjadwalkan di tanggal 20 ya, misalkan 20 yang ini ya. Ya, kalau sudah di enter, kemudian Bapak Ibu silakan pilih jenjangnya. Misalkan SD, kelasnya kelas berapa ya? Misalkan saya kelas 2 misalkan, dan di sini mapelnya silakan diketik Bapak Ibu. Misalkan pendidikan ya, jasmani ya, olahraga dan kesehatan ya, sesuai dengan mapelnya. Nah, kalau sudah, ini silakan untuk catatannya opsional. Kalau mau diisi ya nggak masalah ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau diisi misalkan di sini saya tuliskan waktu pelaksanaannya itu pukul 08.00. Nah, misalkan kalau 2 JP ya, 1 JP nya kan 35, misalkan sampai dengan misalkan 07.30 ya, kemudian sampai dengan 9 ya, misalkan 9.10 misalkan. Nah, ini silakan ditulis seperti ini, boleh ya, silakan, atau mungkin dengan bahasa Bapak Ibu sendiri ya itu. Kemudian di sini adalah silakan unggah dokumen RPP atau modul ajar perangkat asesmen. Nah, untuk mengunggah ini itu misalkan ya, kita klik. Nah, di sini ada dua versi. Apakah Bapak Ibu mengunggah dari karya atau bukti karya, atau Bapak Ibu mengunggah dari komputer ataupun laptop ya, yang masih tersimpan di data yaitu. Itu silakan, ada dua kategori ya. Silakan kalau memang Bapak Ibu sudah pernah mengunggah di bukti karya, silakan ambil yang ini begitu. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu kalau merasa ini sudah lengkap dan sudah yakin ya untuk perencanaan di observasi kelas, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan ya. Kalau tidak ya silakan simpan draft ya itu. Dan catatannya, pada saat Bapak Ibu mempersiapkan observasi kelas, silakan untuk mendiskusikan terlebih dahulu kepada
kepala sekolah ya. Dan observasi juga tidak hanya kepala sekolah ya, bisa saja dengan teman sejawat begitu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bagikan berkaitan dengan persiapan observasi kelas ya yang ada di PMM berkaitan dengan pengelolaan kinerja begitu. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.